Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas spesies pakan ikan hias Dapnia magna. Dapnia magna merupakan kutu air khas dari genus Dapnia. Betina mencapai ukuran hingga 5 mm, jantan sekitar 2 mm, sehingga mereka termasuk spesies terbesar dalam genus. Tubuhnya dilindungi oleh karapas tembus pandang yang terbuat dari kitin, polisakarida transparan. Ia memiliki bukaan ventral dan 5 pasang anggota badan toraks, digunakan untuk membantu proses penyaringan. Barisan paku membentang di sepanjang bagian belakang karapas. Ususnya berbentuk kait dan mempunyai 2 ceca pencernaan. Kepalanya mempunyai 2 antena dan mata majemuk yang besar. Betina dewasa dapat dibedakan dari spesies serupa seperti Depulex dengan tidak adanya sisir di cakar perut dan adanya 2 sisir berbeda di perut. Jantan lebih kecil dari betina dan memiliki antena pertama yang lebih besar, ciri diagnostik yang membedakan mereka dari betina kecil. Perut dengan cakar perut betina, 2 sisir dengan celah di tepinya dan tepi posterior yang sangat dalam merupakan diagnostik untuk spesies tersebut. Jantan dewasa, menonjolkan antena pertama. Dapnia magna adalah spesies kunci di banyak habitat lentik. Spesies ini dapat ditemukan di danau dan kolam dangkal yang kaya akan sedimen bahan organik. Banyak predator alami yang diketahui dan dapat menyebabkan respons fenotip plastik. Di hadapan Chaeromon, Dapnia spp mengembangkan struktur pelindung yang mencolok seperti tulang belakang yang memanjang dan ukuran tubuh yang besar. Sebagai respons terhadap perbedaan suhu, D. magna telah menunjukkan plastisitas fenotipik dan kemampuan untuk berevolusi secara genetik untuk mengatasi tekanan panas dari perairan kolam perkotaan yang lebih hangat. Populasi Dapnia juga telah mengembangkan peningkatan resistensi terhadap pestisida lokal. Faktor lain yang memengaruhi plastisitas fenotipik dan perilaku D. magna adalah salinitas di sekitarnya. Dapnia magna merupakan konsumen primer dan mangsa penting bagi banyak ikan pemakan planktivora. Predator invertebrata lainnya adalah larva lalat hantu Chaoborus dan Hemipterans notonecta, dan Triops. Ukuran besar dari larva dewasa melindungi mereka dari pemangsaan oleh beberapa invertebrata pemakan planktivora. Dapnia magna tersebar luas di belahan bumi utara dan khususnya di daerah kutub. Dapnia magna dapat ditemukan di perairan tawar dan payau dengan berbagai ukuran, mulai dari danau hingga kolam dan kolam batu dekat laut. Dapnia magna dapat bertahan hidup pada tingkat salinitas yang lebih tinggi, hingga 1/5 salinitas air laut dibandingkan dengan spesies lain dalam genus ini. Dapnia magna terutama ditemukan di perairan zona pelagik, karena makanan utamanya adalah partikel tersuspensi di kolom air, terutama alga, tetapi juga bakteri dan detritus. Meskipun demikian, dibandingkan dengan spesies Dapnia lainnya, ia lebih sering ditemukan berasosiasi dengan substrat tempat ia dapat memanfaatkan sumber makanan bentik seperti perifiton dan sedimen. Hasil penelitian genetika mengonfirmasi perpecahan mendalam antara superklade haplotipe mitokondria timur dan barat dari D. magna. Zona kontak sempit telah ditemukan antara 2 superklade ini di bagian timur Siberia Barat, dengan kemunculan yang terbukti di satu danau di wilayah Novosibirsk. Namun, saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 2 superklade mitokondria tersebut mewakili spesies yang tersembunyi. Sebaliknya, mereka mungkin dijelaskan oleh kontak sekunder setelah ekspansi dari tempat perlindungan yang berbeda. Menariknya, Siberia Tengah sebelumnya telah ditemukan sebagai zona kontak penting juga pada spesies Cladocera lainnya, dan dengan demikian mungkin menjadi area penting untuk memahami filogeografi rahasia dari invertebrata air tawar. Strategi makan utama D. magna adalah penyaringan partikel tersuspensi, sebuah peralatan penyaringan khusus, yang dibentuk oleh appendix toraks, menghasilkan arus air di dalam bukaan toraks karapas, yang memungkinkan pengumpulan dan konsumsi alga uniseluler, bakteri, dan detritus. D. magna juga dapat memakan perifiton dan detritus, sebuah kemampuan yang dapat menawarkan keunggulan kompetitif bagi spesies ini dibandingkan dengan penyaring makanan pelagis murni di beberapa lingkungan di mana sumber makanan tersuspensi mungkin terbatas secara temporal. Seperti kebanyakan spesies lain dari genus Dapnia, D. magna bereproduksi melalui partenogenesis siklis.
Bentuk reproduksi ini ditandai dengan produksi keturunan aseksual secara bergantian, reproduksi klonal, dan pada waktu tertentu reproduksi seksual melalui telur haploid yang perlu dibuahi. Telur aseksual hingga beberapa lusin perkopling bersifat diploid dan biasanya berkembang menjadi betina, atau sebagai respons terhadap rangsangan lingkungan yang merugikan, menjadi jantan. Telur aseksual menetas di kantung induk betina 1 hari setelah diletakkan dan dilepaskan setelah 3 hari. Anakan mengalami 4 hingga sekitar 6 kali pergantian kulit sebelum menjadi dewasa selama periode 5-10 hari. Seekor betina dewasa menghasilkan satu kelompok berisi hingga 100 telur setiap 3-4 hari hingga mati. Ia dapat hidup lebih dari 3 bulan di laboratorium pada suhu 20 derajat C. Sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, yang dapat menyebabkan pembekuan atau pengeringan kolam, betina yang sama dapat menghasilkan telur istirahat haploid, biasanya 2 telur sekaligus, yang ketika dibuahi oleh jantan, dibungkus dalam cangkang pelindung yang disebut epipium. Telur istirahat ini memasuki fase diapause dan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang merugikan dalam jangka waktu yang lama. Penetasan dipicu sebagai respons terhadap rangsangan tertentu seperti peningkatan fotoperiode dan suhu. Bayi telur istirahat berkembang secara eksklusif menjadi betina. Beberapa klon D. magna yang tidak menghasilkan jantan bereproduksi melalui partenogenesis automiktik, di mana 2 sel haploid yang dihasilkan oleh meiosis menyatu untuk menghasilkan zigot betina tanpa pembuahan. Hal ini cenderung membuat anak perempuan yang dihasilkan menjadi homozigot, yang dapat merugikan. Nama kutu air mungkin berasal dari perilaku berenang khas spesies Dapnia yang menyerupai serangkaian lompatan. Pergerakan antena kedua yang besar menghasilkan gerakan ke atas dari seluruh hewan yang diikuti oleh gerakan tenggelamnya, melompat dan tenggelam. Meskipun kurang umum dibandingkan spesies penghuni danau lainnya, pola migrasi vertikal dan horizontal spesies ini telah diamati. Migrasi vertikal DVM terdiri dari pergerakan harian hewan dari lapisan air atas, tempat mereka menghabiskan malam, ke lapisan dalam dan gelap, tempat mereka menghabiskan siang hari. Perilaku ini mengurangi paparan predator visual diurnal, seperti banyak ikan, dengan mencari perlindungan di kegelapan dekat dasar dan kemudian mencari makan tanpa gangguan pada malam hari di lapisan air atas yang kaya makanan. Dasar dari perilaku ini adalah perilaku fototaktik pergerakan seluruh organisme ke, atau menjauh dari, sumber cahaya. Pada D. magna perilaku fototaktik memiliki komponen bawaan, genetik, dan komponen yang dapat diinduksi, misalnya di hadapan kairomon ikan. Dalam migrasi horizontal D. magna mencari perlindungan di dalam hamparan tanaman yang terendam dekat pantai pada siang hari dan bermigrasi ke perairan terbuka pada malam hari. Kasus pola migrasi terbalik didokumentasikan ketika risiko pemangsaan visual pada siang hari lebih tinggi di dasar atau di zona pesisir, misalnya di hadapan ikan yang berburu di dalam hamparan tanaman yang terendam. Dapnia magna, yang lebih kecil dari D. pulex, mampu beralih ke perilaku makan, yang disebut perilaku meramban, ketika makanan yang tersuspensi langka. Strategi makan ini terdiri dari pengadukan partikel sedimen dari dasar dengan menggunakan antena kedua dan penyaringan partikel tersuspensi berikutnya. Dapnia magna memiliki banyak keuntungan ketika digunakan sebagai organisme percobaan. Transparansinya memungkinkan pengamatan struktur anatomi bagian dalamnya di bawah mikroskop. Sementara reproduksinya melalui partenogenesis siklikal memungkinkan untuk menghasilkan klon reproduksi aseksual, atau melakukan persilangan antar galur reproduksi seksual. Dalam bidang penelitian, D. magna dianggap mudah dipelihara di laboratorium. Beberapa keuntungannya untuk percobaan adalah waktu generasi yang cepat, penggunaan penyimpanan terbatas, pemberian pakan yang mudah dan murah, serta perawatan yang sederhana. Dapnia magna digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti ekotoksikologi, genetika populasi, evolusi seks, plastisitas fenotipik, ekofisiologi, termasuk biologi perubahan global, dan interaksi inang parasit. Secara historis, D. magna memungkinkan para peneliti untuk menguji beberapa teori menarik dan melakukan studi perintis. Makrofag menyerang parasit invasif sebagai bagian dari kekebalan seluler Metnikov, hadiah Nobel pada tahun 1908. Studi ekotoksikologi Einar Naumann.
Percobaan lain yang dilakukan baru-baru ini menggunakan telur Dapnia yang sedang beristirahat yang terdapat di sedimen kolam untuk merekonstruksi sejarah evolusi populasi tersebut dalam kaitannya dengan salah satu parasitnya, Peramosa, sebuah contoh biologi kebangkitan. Dalam ekotoksikologi D. magna ditetapkan untuk digunakan dalam pedoman OECD untuk pengujian bahan kimia. Uji No. 202. Dapnia sep, uji imobilisasi akut, dan uji No. 211. Uji reproduksi Dapnia magna. Uji nomor 202 adalah studi toksisitas akut 48 jam, di mana Dapnia muda terpapar pada berbagai konsentrasi zat yang diuji dan EC50 ditentukan. Spesies Dapnia lain selain D. magna kadang-kadang dapat digunakan, tetapi lab sebagian besar menggunakan D. magna sebagai standar. Uji nomor 211 adalah uji toksisitas kronis 21 hari. Yang pada akhirnya, jumlah total keturunan hidup yang dihasilkan per induk hewan hidup pada akhir pengujian dinilai untuk menentukan konsentrasi efek terendah yang diamati dari zat uji. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.